Shalom, mari menginjil. Hari ini kita akan bahas dengan tema tahun-tahun yang menjadi tulang dari sejarah penebusan. Tahun-tahun yang menjadi kerangka dari sejarah penebusan. Saya ambil referensi dari halaman 55 sampai 57 di buku Silsilah di Kitab Kejadian STKK. Kemarin kita telah membahas tentang historisitas dari Kejadian pasal 5 dan 11. Dan hari ini kita akan belajar tentang tahun-tahun yang menjadi kerangka dari sejarah penebusan. Kerangka dari sejarah penebusan. Nah, kita akan melihat tentang tahun menjadi raja dan tahun kelahiran dari beberapa tokoh. Nah, pertanyaannya, tahun berapakah tahun kelahiran saudara? Tahun berapakah tahun kelahiran saudara? Nama penulis buku Sejarah Penebusan adalah Pendeta Abraham Park. Beliau lahirnya tahun 1928 Masehi. Tapi pelajaran hari ini bukanlah tentang Abraham beliau, tetapi tentang Abraham Bapa Iman. Nah, memang dua yang namanya Abraham ini ada kesamaannya. Pendeta Abraham Park lahir di kaum keluarga yang menganut agama Buddha di daerah Hwanghae di Korea Utara. Katanya karena nenek beliau dipinjami payung oleh seseorang ketika hujan. Nenek beliau berterima kasih, lalu karena itu mulai menjadi percaya. Abraham, anak Tera pun keluar dari Ur Kasdim, kota penyembah berhala. Nah, pertanyaannya saudara, perihal mengenal tahun kelahiran Abraham, mengapa itu penting dari sudut pandang sejarah penebusan? Ketika kitab Kejadian dibagi dua bagian 1 dan bagian 2, di tengah-tengahnya ada siapa? Abraham kan? Abraham. Dikatakan bahwa tokoh yang membuka gerbang pertama untuk kedatangan keturunan perempuan adalah Abraham. Lalu, bagaimana kita bisa tahu dengan tepat tentang tahun kelahiran Abraham? Untuk mengetahui hal ini, terlebih dahulu kita harus tahu tentang tahun dari seorang raja di waktu Perjanjian Lama. Siapakah? Pertanyaannya, siapakah raja yang paling terkenal dalam sejarah sekuler maupun sejarah penebusan? Itu adalah Salomo. Lalu kapan Salomo dinobatkan menjadi raja? Itu diketahui sebagai tahun 970 sebelum Masehi. Dalam bidang arkeolog, pada umumnya diketahui seperti demikian. Lewat ini kita bisa tahu tentang tahun Exodus, juga tahun kelahiran Abraham, bahkan tahun Adam dijadikan. Luar biasa. Lalu kita dapat membuat tabel kronologi yang menjadi pedoman dalam silsilah di Alkitab. Yang pertama, hari Exodus, yaitu harinya tulang itu. Hari Exodus, yaitu harinya tulang itu. Tema hari ini adalah tahun-tahun yang menjadi tulang atau kerangka dari sejarah penebusan kan? Meskipun disebut tulang atau kerangka, nyatanya itu adalah hari yang benar-benar berhubungan dengan tulang secara nyata, saudara. Makanya meskipun sedikit ganjil, tapi temanya disebutkan seperti demikian, yaitu tulang-tulangnya, tahun-tahun yang menjadi tulang dari sejarah penebusan. Orang-orang Ibrani menganggap bahwa tulang itulah yang menopang badan. Juga mereka menganggap bahwa tulang yang besar
berarti kekuatan yang besar. Ayub 40 ayat 13. Jika lihat silsilah di kitab Kejadian, STKK, ada apa pedoman untuk perhitungan tahun-tahun Alkitab ya? Dikatakan bahwa itu adalah tahun Exodus, yaitu tahun 1446 sebelum Masehi. Nah, sebentar lagi kita akan lihat, kita akan bahas tentang bagaimana tahun ini ditemukan. Sebelumnya, yang harus kita pikirkan adalah tentang hari Exodus itu berhubungan dengan tulang. Keluaran 12 ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari itu juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Ayat 41. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada waktu itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Lalu ayat 51. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah, saudara di sini pada hari itu juga atau tepat pada hari itu juga, ungkapan-ungkapan semuanya bahasa Ibrani-nya adalah Be'echem Hayom. Echem Hayom, Yom itu hari. Jadi Echem, Be'echem Hayom. Pada ekspresi demikian terkandung kata echem kan, echem. Jadi kata echem itu memiliki arti wujud asli atau diri sendiri atau hal yang persis sesama. Sekali lagi, wujud asli atau diri sendiri atau hal yang persis sesama. Maka mayoritasnya itu diterjemahkan dengan arti yang sama. Makanya diterjemahkan sebagai di hari yang sama atau di hari itu juga. Tapi secara mendasar, echem itu berarti tulang, rangka, badan atau tubuh. Maka saudara, hari Exodus boleh juga diterjemahkan sebagai hari tulang. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa hari Exodus itu bisa menjadi hari tulang? Itu adalah karena di hari Exodus, tulang Yusuf keluar. Exodus bersama-sama, Exodus sama-sama. Keluaran 13 ayat 19. Keluaran 13 ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Nah, di tengah-tengah situasi genting Exodus itu pun apa yang tidak dilupakan? Nah, itu adalah perihal Musa membawa tulang Yusuf. Dari sudut pandang sejarah penebusan, tindakan mengambil atau membawa tulang Yusuf itu sangat penting. Itu merupakan tindakan mengingat wasiat yang diberikan 360 tahun yang lalu. Kalau begitu, 360 tahun yang lalu tepat sebelum ajal, apa yang Yusuf suruh umat Israel sumpahkan? Kejadian 50 ayat 25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu. Kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Nah, Yusuf yang selalu disertai Allah, kenapa meninggalkan wasiat yang seperti itu? Sebagai referensi, Ibrani 11 ayat 22. Alasannya hanya satu, yaitu karena ia terus memegang perjanjian Allah. Karena ia terus memegang perjanjian Allah, yaitu karena ia mengingat perjanjian sulu yang Allah buat dengan Abraham.
Secara singkat saudara, coba kita lihat 2 poin dari antara isi perjanjian sulut. Isi perjanjian sulut. 1, itu berisikan tentang keturunan Israel akan menderita selama 400 tahun. Kejadian 15 ayat 13. Bunyinya demikian. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. 2, itu berisikan tentang keturunan Israel akan kembali ke tanah Kanaan pada generasi keempat. Kejadian 15 ayat 16. Keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amor itu belum genap. Nah, karena 70 anggota keluarga Yakub masuk ke Mesir, tanah yang bukan kepunyaan mereka, maka sebagian dari isi perjanjian tersebut telah atau sedang digenapikan. Tetapi saudara, penderitaan selama 400 tahun itu belum digenapikan. Khususnya firman bahwa keturunan keempat, generasi keempat akan kembali ke tanah Kanaan itu bagaimana? Kan Yusuf itu adalah keturunan keempat. Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf kan. Tetapi telah dekat ajalnya untuk mati di Mesir. Yaitu di tahun 1806 sebelum Masehi, 1806 sebelum Masehi, tepat sebelum ajalnya Yusuf berusia 110 tahun pun isi perjanjiannya belum digenapi. Tetapi yang luar biasanya di sini Yusuf percaya bahwa perjanjian suluh pasti akan digenapi. Karena ia percaya tanpa ragu pada nubuat tersebut, makanya timbullah hikmat padanya. Hikmat seperti apa? Itu adalah asal tulangnya masuk ke Kanaan, maka cukup. Dan yang luar biasanya, jika lihat kata asli dari tulang, yaitu echem saja, maka benar juga. Kenapa? Karena echem juga memiliki arti dirinya sendiri atau hal yang persis sesama. Jadi jika tulangnya masuk, maka dianggap dirinya masuk. Di Alkitab saudara, tulang juga mengumpamakan hakikat manusia atau kesehatan jasmani. Juga menunjuk pada tempat penyimpanan energi. Juga berarti kesehatan rohani atau hidup dari manusia itu sendiri. Sebagai referensi Ayub 20 ayat 11, 30 ayat 17 dan 30, Yehezkiel 37 ayat 11, Amsal 3 ayat 8, Pengkhotbah 11 ayat 5. Keluaran 24 ayat 10. Keluaran 24 ayat 10. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Nah, di sini ungkapan seperti langit yang cerah. Bahasa Ibraninya Bakechem ha-shamarim. Bakechem ha-shamarim. Artinya tulang dari langit, yaitu bone of the heavens, yaitu artinya langit itu sendiri. Maka Dr. Kang Shin-taek menerjemahkannya seperti ini. Kecerahannya itu bagaikan langit itu sendiri. Bagi orang-orang Yahudi, tulang itu artinya apa? Dalam kehidupan mereka, itu menunjuk pada sisi yang paling dalam atau sesuatu yang menjadi intisari dari keberadaan mereka. Atau ketika menyebut tentang diri mereka, sering disebut tulang mereka.
Yaitu tulang adalah bagian yang menyimpan dan menjaga hakikat dari manusia. Nah, di antara anggota tubuh manusia, apa yang terakhir akan membusuk? Tulang. Jadi tulang itu tetap tinggal tersisa sampai paling akhir di antara anggota-anggota tubuh lainnya. Darah atau daging atau organ-organ yang lain akan membusuk dan hilang lenyap. Tetapi asal tersisa tulang, maka ketika nafas hidup itu masuk, itu bisa dipulihkan kembali. Maka di Yeskiel 37 juga, ketika nafas hidup masuk ke tulang yang kering, tulang-tulang itu hidup kembali kan? Maka ketika dikatakan ada tulang, berarti masih ada harapan. Jadi coba kita rangkum sekali lagi. Di tahun 1806 sebelum Masehi, Yusuf berwasiat tentang tulang dirinya dengan iman. Lalu setelah 360 tahun kemudian, di tahun 1446 sebelum Masehi, saat Exodus, tulangnya dibawa. Dan di tahun 1390 sebelum Masehi, akhirnya tulang-tulang itu dikuburkan di tanah Sikem di tanah Kanaan. Yosua 24 ayat 32. Demikianlah, hari ketika Exodus adalah hari tulang. Sangat berhubungan dengan tulang. Dan pada hari tulang atau hari Exodus, diberikanlah peraturan tentang hari Paskah. Dan dari antara peraturan untuk memakan domba Paskah, anak domba, dikatakan bahwa tulang anak domba itu harus dijaga, tidak boleh dipatahkan. Sangat enak kan, tetapi mereka tetap taat pada peraturan itu. Keluaran 12 ayat 46. Keluaran 12 ayat 46. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Nah, di sini tulang bahasa Ibrani-nya juga echem. Ya, ini saudara, ini menimbulkan apa? Ini menimbulkan Yesus yang datang sebagai anak domba rohania di kemudian hari. Dan sesuai dengan nubuat tersebut, ketika Yesus digantung di kayu salib, jadi bagaimana? Kaki Yesus, tulang Yesus tidak dipatahkan. Yohanes 19 ayat 33. Maka percayalah saudara-saudara bahwa hari ini pun sejarah penebusan Allah benar-benar tidak akan terpatahkan. Perjanjian Sulu digenapi pada generasi keempat dengan berlandaskan pada iman. Nah, seperti demikian, dengan berlandaskan iman kita, kehendak sejarah penebusan pasti akan digenapi. Nah, sekarang yang kedua, kita lihat pedoman Alkitabiah untuk perhitungan tahun-tahun. Pedoman Alkitabiah untuk perhitungan tahun-tahun. Nah, itu adalah tahun Exodus, tahun kelahiran Abraham, dan tahun Adam dijadikan. Jadi kita bahas satu demi satu. Dari tahun Exodus, kemudian tahun kelahiran Abraham, lalu terakhir tahun Adam dijadikan. Tahun-tahun yang menjadi pedoman untuk perhitungan kronologi Alkitab, kita bisa bahas 3 poin ini. Yang pertama, poin 1, tahun Exodus. Tahun Exodus. Kita bisa dibagi dua bagian. 1, tahun ketika Salomo dilantikkan adalah 970 sebelum Masehi. 970 tahun biasanya dikenal sebagai Raja Salomo
Salomo dinobatkan. Tahun Salomo dinobatkan di tahun 970 sebelum Masehi. Yaitu tahun berikutnya, kalau begitu tahun berikutnya yaitu 969 sebelum Masehi adalah apa? Tahun pemerintahan pertamanya. Kalau sebelum Masehi makin menulis ke belakang tambah lagi angkanya. Ke Masehi itu juga. Jadi maka 966 sebelum Masehi menjadi tahun keempat pemerintahan Salomo. Nah, coba lihat tabelnya. Jadi tahun 970 sebelum Masehi itu tahun penobatan. Lalu satu tahun kemudian tahun 969 sebelum Masehi itu adalah tahun pertama pemerintahannya. 968 tahun kedua. 967 tahun ketiga. 966 itu tahun keempat pemerintahan. Lalu poin kedua kecil. Tahun keempat pemerintahan Salomo itu bertepatan dengan tahun ke-480 semenjak Exodus. Sekali lagi, tahun keempat pemerintahan Salomo itu bertepatan dengan tahun ke-480 semenjak Exodus. Nah, ini ada di mana? Di 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Kalau lihat tabelnya seperti ini. Jadi tahun Exodus itu dianggap 0. Kemudian sekian lama baru Salomo dilantik. Tahun berikutnya, tahun pertama pemerintahannya, kedua, ketiga, keempat jatuhnya itu di 966 sebelum Masehi, yaitu tahun ke-480 semenjak Exodus. Maka sekarang kita menemukan tahun 1446 sebelum Masehi itulah tahun Exodus. Karena 966 ditambah 408. Maka 1446 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita lihat tahun kelahiran Abraham. Tahun kelahiran Abraham. Sebelumnya, kalau kita lihat lagi untuk memastikan, untuk menghitungnya, 966 ditambah 480 sama dengan 1446. Kalau satu tahun sebelumnya, 967 sebelum Masehi ditambah 479. Itu juga hasilnya 1446. Kalau begitu, tahun Exodusnya 0 kan? Ditambah berapa? 1446. Jadi hasilnya 1446. Nah, dengan demikian bisa dicek. Oh, benar. Nah, tadi di 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1, kalau lihat naskah aslinya, tahun keempat pemerintahan Salomo menjadi raja, tahun keempat pemerintahan Salomo itu kan tahun keempat. Nah, ungkapan demikian persis dengan tahun ke-480 semenjak Exodus. Makanya seperti ditaruh tahun penobatan, baru berikutnya tahun pemerintahan pertama kan, tahun pertama pemerintahan. Demikian pula tahun Exodusnya 0, tidak dihitung. 1446 tidak dihitung. Baru tahun berikutnya tahun pertama Exodus, yaitu 1445 sebelum Masehi itu adalah dihitung 1. Lalu 1444 itu tahun kedua semenjak Exodus. Demikian pula 1446 itu bertepatan dengan tahun ke-480 tahun semenjak Exodus. Jadi kita sudah menemukan tahun Exodus, yaitu tahun 1446 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita lihat tahun kelahiran Abraham. Tahun kelahiran Abraham. Ini juga kita lihat dibagi dua bagian, yaitu untuk menemukan tahun kelahiran Abraham kita dibagi dua poinnya, yaitu sebelum
Oke, poin 1, dari waktu keturunan Israel masuk ke Mesir sampai dengan waktu ketika Exodus. Ya, sekali lagi, dari waktu keturunan Abraham maksudnya keluarga Yakub, 70 anggota keluarga Yakub. Dari waktu keturunan Israel masuk ke Mesir sampai waktu ketika Exodus yang tadi kita temukan 144:6 sebelum Masehi. Keluaran 12 ayat 40 sampai 41. Keluaran 12 ayat 40 sampai 41. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, ya 2 kali disebutkan, ulang-ulang. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Galatia 3 ayat 17 juga. Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Nah, jadi saudara, 1446 ditambah 430 tahun. 1876 sebelum Masehi kan? Jadi, sekali lagi, 1876 sebelum Masehi dikurangi atau berlalu 430 tahun. Jatuhnya 1446 sebelum Masehi, tahun Exodus. Tahun tulang, hari tulang, ya. Oke, yaitu tahun 1876 tahun sebelum Masehi, tahun 1876 sebelum Masehi, 70 anggota keluarga Yakub, yaitu keturunan Israel, masuk ke Mesir. Kita udah menemukannya sekarang, 1876 sebelum Masehi, tahun ketika keturunan Israel yaitu 70 anggota keluarga Yakub berimigrasi ke Mesir. Dari situ berkembang di kemudian hari Exodus kan, umat Israel. Nah, sekarang poin kedua, bagian kedua. Sekarang menelusuri belakang lagi ya. Dari waktu kelahiran Abraham sampai waktu keturunan Israel masuk ke Mesir. Sekali lagi, dari waktu kelahiran Abraham sampai waktu keturunan Israel, itu 70 anggota keluarga Yakub imigrasi ke Mesir. Waktu ketika Yakub masuk ke Mesir, ia berdiri di depan Firaun dan mengakui seperti ini. Waktu itu umurnya 130 tahun. Ketika Yusuf menuntunnya ke hadapan Raja Firaun, Yakub berkata seperti ini. Kejadian 47 ayat 9. Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaranku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Maka saudara, tadi 1876 ditambah 130 tahun, yaitu 2006 sebelum Masehi, tahun 2006 sebelum Masehi, yaitu tahun ketika Yakub lahir. Tadi kan dia mengaku 1300 tahun, jadi kita mundur 130 tahun, berarti tahun kelahiran Yakub. Itu apa jatuhnya? 2006. Sekali lagi, tahun 2006 sebelum Masehi dikurangi atau berlalu 130 tahun, jatuhnya tahun 1876 sebelum Masehi, tahun ketika Yakub migrasi ke Mesir. Lalu Ishak ini ayah Yakub. Nah, Ishak memperanakan Yakub di usia 60 tahun. Kejadian 25 ayat 26. Esau, Yakub, Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Maka saudara, tahun 2006 sebelum Masehi ditambah 2066 tahun ketika Ishak lahir. Sekali lagi, 2066 sebelum Masehi dikurangi 60 atau berlalu 60, jatuhnya tahun 2006 sebelum Masehi, tahun ketika Yakub lahir. 2066 dikurangi 60, maka tahun 2006 sebelum Masehi, tahun ketika Yakub lahir. Lalu Abraham memperanakan Ishak di usia 100 tahun.
Roma 4 ayat 9, usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Maka saudara, tahun 2066 sebelum Masehi ditambah 100 tahun. Maka 2166 sebelum Masehi, yaitu tahun ketika Abraham lahir. Dengan kata lain, tahun 2166 sebelum Masehi dikurangi 100 tahun, yaitu berlalu 100 tahun. Maka jatuhnya tahun 2066, tahun ketika Ishak lahir. Jadi saudara, jika kita rangkum sekali lagi, tadi 130 tahun tambah 60 tambah 100, 290 tahun. Maksudnya, dari kelahiran Abraham sampai Yakub masuk ke Mesir, itu 290 tahun telah berlalu. Ya, Abraham di usia 100 tahun memperanakan Ishak. Ishak ketika dia berusia 60 tahun, Yakub lahir. Lalu ketika Yakub berusia 130 tahun, baru dia berdiri di hadapan Firaun. Jadi 100 ditambah 60 ditambah 130. Jadi total 290 ditambah. Maka 1876 yaitu ketika Yakub masuk ke Mesir tambah 290. Itu adalah 2166 tahun sebelum Masehi. Nah, inilah tahun kelahiran Abraham. Jadi kita sudah menemukan tahun kelahiran Abraham hanya dengan Alkitab, yaitu 2166 sebelum Masehi. Sekarang poin 3 kecil. Kita lihat terakhir. Kita menemukan tahun Adam dijadikan. Tahun Adam dijadikan. Karena kita telah menemukan tahun kelahiran Abraham, maka dari situ jika menelusuri ke belakang, akan kita temukan juga tahun Adam dijadikan. Yaitu kita bisa tahu kapankah masa 20 generasi hidup. 20 generasi dari Adam sampai dengan Abraham. Dari Adam sampai dengan Abraham. Ini pun bisa dibagi dua bagian. Satu, dari tahun terjadinya air bah Nuh sampai dengan kelahiran Abraham. Dari Nuh sampai Abrahamnya. Nah, Tera ayat Abraham, Tera memperanakan Abraham di usia 70 tahun. Lalu Nahor memperanakan Tera ayat Abraham. Nahor memperanakan Tera di usia 29 tahun. Serug memperanakan Nahor di usia 30 tahun. Nah, demikian pula terus begitu saudara. Jadi Sem, anak Nuh, Sem memperanakan Arfaksad di usia 100 tahun. Nah, ini bisa diekspresikan dengan ungkapan yang lain, yaitu pada saat 2 tahun setelah air bah, ya, Sem memperanakan Arfaksad 2 tahun setelah air bah. Jadi kalau kita tambahkan semua, 70 ditambah 29 ditambah 30 ditambah 32 ditambah 30 ditambah 34 ditambah 30 ditambah 35 ditambah 2. Maka 292 tahun dari Nuh sampai Abraham. Nah, sekarang lalu dari Adam dijadikan sampai dengan tahun terjadinya air bah. Kita cek ini. Ketika Nuh berusia 600 tahun, terjadilah air bah. Tadi patokannya air bah kan, 2 tahun setelah air bah baru Sem memperanakan anak. Jadi patokannya di ini, garisnya, batasnya air bah. Jadi ketika Nuh berusia 600 tahun, terjadilah air bah. Lalu Lamek memperanakan Nuh di usia 182 tahun. Metusalah memperanakan Lamek di usia 187 tahun. Nah, terus begitu saudara. Akhirnya Adam memperanakan Set di usia 130 tahun. Nah, pada akhirnya
dari kelahiran Abraham sampai Adam itu adalah tadi 292 tahun tambah ini. Dari Nuh sampai Abraham. 1656. 1948 tahun. Sekali lagi, dari Adam sampai Abraham, kelahiran Abraham itu 1948 tahun. Yaitu 1948 tahun sebelum Abraham lahir, Adam dijadikan. Kalau begitu, 2166 tahun kelahiran Abraham tambah ini dari Yesus kan, dari sini sampai ke belakang. 2166 tambah 1948 adalah total berapa? 4114 sebelum Masehi. 4114 sebelum Masehi. Di waktu itulah Adam dijadikan. Nah, ada banyak teori-teori, tapi sesuai kitab inilah tahun Adam dijadikan. Ya. Jadi sekian tahun-tahun yang menjadi pedoman Alkitabiah. Kita sudah menemukan tahun-tahun yang menjadi pedoman Alkitabiah. Tahun Exodus, tahun kelahiran Abraham, dan tahun Adam dijadikan. Nah, semoga saudara-saudara percaya bahwa Tuhan bekerja sesuai jadwal sejarah penebusan, jadwal timetable sejarah penebusannya, dan saudara-saudara setia mendedikasikan hidup saudara untuk menggenapi sejarah penebusan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa merenungkan tentang tahun-tahun yang menjadi kerangka dari sejarah penebusan. Kami ingat firman bahwa karena Yusuf percaya perjanjian Tuhan, ia memberi wasiat terakhir tentang tulang-tulangnya. Kiranya biarlah kami juga tidak ragu akan perjanjian Tuhan, tetapi tetap percaya dan berpegang dengan erat pada perjanjian-Mu. Kami berterima kasih atas anugerah antusias Allah yang membara untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur ini kepadamu. Amin. Tuhan memberkati.